Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrus Ali, tapi dipanggil biasa Mahrus. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Madura, Dr. Huzairi S. Komente. Dan yang saya hormati seluruh dosen yang ada di Universitas Islam Madura, khususnya di Fakultas Teknik. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman yang mengikuti UAS online. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang penting di dalam proposal saya, dengan judul proposal saya itu pengelompokan bidang minat mahasiswa Teknik Universitas Islam Madura menggunakan metode Fazimin. Semoga dengan adanya judul proposal ini bisa memecahkan daya minat mahasiswa, khususnya yang ada di Fakultas Teknik yang ada di Universitas Islam Madura. Pertama, bab 1, pendahuluan. Kampus Universitas Madura adalah salah satu kampus ternama di Pamekasan karena berafiliasi dengan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Petet Pamekasan yang banyak diminati masyarakat untuk memondokkan putra-putrinya di pondok tersebut. Kampus Universitas Islam Madura memiliki beberapa fakultas, yang salah satu adalah Fakultas Teknik yang setiap tahunnya mahasiswanya pasti terbanyak sekampus. Di Fakultas Teknik memiliki 2 prodi, yaitu Teknik Informatika atau TI, yang kedua Teknik Informasi atau Sistem Informasi, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskannya mengenai dengan Fakultas Teknik seperti itu, yang setiap tahunnya selalu menjadi sorotan bagi mahasiswa baru. Di Fakultas Teknik itu ada pembelajaran rekayasa sistem komputer, jaringan komputer, keamanan jaringan komputer, dan perangkat tertanam berbasis internet juga. Ada perangkat tertanam berbasis internet, rekayasa sistem informasi, teknologi basis data, teknologi big data, teknologi gold, dan teknologi sistem informasi kontemporer. Dan juga rekayasa perangkat lunak, programming, interpret, dan juga desainer, konsultan, desain web ada di Fakultas Teknik Informatika. Di Teknik Informasi juga tidak kalah seperti itu, yaitu ada database, programming, sistem informasi, multimedia, sistem informasi interpret. Dua-duanya pada globalisasi ini sangatlah penting dan sangatlah utama untuk diketahui bagi kalangan teknik informatika ataupun teknik informasi, khususnya yang jurusan yang menjadi pondasi di dalam suatu struktur kehidupan di globalisasi serta emansipasi. Perlunya kita mengetahui informasi yang sangat penting karena semuanya ada di mediasi, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah minat. Apa sih minat gitu? Perlu kita ketahui bersama bahwa menurut Fajriyah pada tahun 2019, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu perhatian, kesukaan, motivasi, kekuatan, pelajaran, mendatangkan perasaan senang dan gembira, seperti itu. Jadi minat itu bisa memotivasi kita gitu, bisa mensemangatkan kita, bisa menguatkan kita untuk belajar, mendatangkan perasaan senang dan gembira. Berarti perlunya suatu bangunan minat itu bagi mahasiswa agar bisa memotivasi, bisa belajar terus. Apa sih minatnya mahasiswa itu? Makanya saya cetuskan
proposal ini semoga bisa bermanfaat nantinya dan bisa memecahkan permasalahan kemalasan dari mahasiswa, khususnya yang ada di Universitas Lamadura. Lah, menurut Rahmawati, Ernawati dan Nelmira pada tahun 2017, minat tidak muncul dan terbentuk begitu saja dalam diri seseorang, melainkan ia muncul dari pengaruh beberapa faktor, yaitu adanya hal yang menarik, perhatian terhadap suatu objek atau kegiatan, atau dorongan lainnya seperti itu. Ini tidak cukup itu, seperti itu. Perlunya kita menggali minat itu. Dan ini yang paling penting kalau menurut saya itu, menurut Siti pada 1998, mungkin saya baru lahir ya, 98 itu. Ada dua faktor yang mempengaruhi minat seseorang. Yang pertama adalah faktor dari dalam atau intrinsik. Faktor dari dalam kita, bahwa kita tuh mempunyai keinginan minat untuk menguasai tentang programming misalnya. Perlunya kita belajar otodidak, bertanya sama guru, bertanya sama teman. Itu suatu hal yang penting bagi kita, karena kita di dunia ini perlunya suatu pelajaran ya, dan juga keinginan yang besar untuk menguasai suatu bidang seperti itu. Faktor dari luar, ekstrinsik, bisa dari teman gitu, teman dekat, guru, lingkungan, dan juga aktivitas kita setiap hari. Apabila kita aktivitasnya ngoding, maka otomatis kita suka ngoding gitu. Lihat teman ngoding, berarti kita nanti secara otomatis akan ngoding. Ibaratkan gini, bareng sama jualan minyak maka akan harum, seperti itu. Lah, di sini problem yang sering terjadi di problem ini bagi mahasiswa teknik. Saya memecahkan beberapa masalahan, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana membuat rancang bangun sistem pengelompokan bidang minat mahasiswa teknik menggunakan Fazimen. Dua, bagaimana hasil pengelompokan bidang minat mahasiswa teknik menggunakan Fazimen. Lah, ini manfaat penelitian bisa membentuk pihak fakultas teknik dapat mengelompokkan mahasiswa sesuai bidang minat. Jadi ketika ini nanti sukses mempermesahkan permasalahan, mahasiswa itu males kenapa sih gitu. Dengan adanya proposal ini bisa mereka-reka dan juga bisa mengetahui nanti, karena menggunakan kuesioner, mahasiswa itu akan minatnya kemana, sukanya kemana. Dengan adanya kuesioner dan langsung terjun ke lapangan, bisa memecahkan dan bisa bekerja sama dengan fakultas. Dua, mempermudah dalam mengelompokkan mahasiswa sesuai bidang minat. Lah, ini perlu, sangat penting. Jadi mahasiswa itu kalau sudah 70% suka coding, maka secara otomatis kita mudah dari pihak kampus ataupun fakultas untuk mendatangkan programming yang sudah learned by heart. Contohnya kayak dari ITS dan juga kayak dari kampus-kampus yang ternama yang ada di Pamekasan. Kalau bisa kita mendatangkan dari luar negeri yang bisa memberikan suatu kesemangatan buat mahasiswa, khususnya di fakultas teknik seperti itu. Lah, posisi penelitian ini saya mengambil dari beberapa jurnal gitu, yaitu dari Wahida Sanusi, terus Ahmad Zaki dan Besnur Afni, Jeffrey Tamala. Ini beberapa jurnal yang saya kelompokkan karena ini juga mengikuti draft yang sudah diberikan oleh fakultas, biar
nanti mengikuti alurnya gitu. Alhamdulillah berkat bimbingannya dosen dan juga motivasinya dosen, walaupun online, alhamdulillah bisa menyelesaikan bab 3 ini ataupun proposal ini, sehingga perlunya masukan nanti dari dosen dan juga bimbingannya seperti itu. Lah, ini ada landasan teori seperti itu. Minat muncul karena suka terhadap suatu hal yang mendorong untuk melakukan suatu terhadap dirinya. Menurut Core dan Cornell Abroad pada 1993. Jadi minat itu diartikan karena suka terhadap suatu hal seperti itu. Misalnya, saya beri contoh terhadap remaja gitu. Kayak sekarang PDKT dekatan gitu. Karena dia suka, minatnya tuh timbul gitu. Sama dengan anak mahasiswa anak teknik juga. Kalau minatnya ngoding terus desainer web. Kalau saya sukanya ya desainer gitu. Karena kayak multimedia gitu. Karena bisa bermanfaat terhadap orang lain, juga mengikuti informasi yang terbaru dan bisa seraung banyak orang, sehingga di Pamekasan alhamdulillah banyak yang kenal sama saya. Bukan sombong. Lah, ini juga menggunakan logika fazi. Fazi secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Suatu nilai dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan dalam fazi. Dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Logika fazi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input dalam suatu ruangan atau output, seperti itu. Ini juga saya menggunakan data mining. Nanti di dalam proposal saya itu alhamdulillah lengkap dengan data miningnya dari start sampai outnya, sampai keluarnya. Ada data miningnya, proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik pembelajaran komputer machine learning untuk menganalisis dan mengekstraksi pengetahuan atau knowledge secara otomatis. Definisi lain diantaranya adalah pembelajaran education. Data mining merupakan satu langkah dari proses KDD. Beberapa teknik dan sifat data mining adalah sebagai berikut. Ada classification atau predictive, terus ada clustering atau destructive, association rule atau discovery, destructive, dan regression. Itu nanti karena bahasa Inggris ya, aku nggak begitu paham gitu karena sulit. Lah, di bab 3 itu ada observasi dan pengumpulan data gitu. Di pengumpulan data terus tahap penelitian, ada algoritma Fazimin, terus perancangan sistem, perancangan user interface, dan interface login. Dimana semuanya itu semuanya itu sangat penting yang saya sudah lengkapi di dalam proposal itu. Semoga kedepannya proposal itu lebih baik dengan bimbingannya dosen, terus pembimbing saya Bapak Walid Eskom MT dan juga Dr. Huzairi Eskom MT selaku dekan saya, dan juga dosen-dosen yang lain yang membantu saya. Terima kasih. Mungkin hanya ini dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.